wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga nandaku dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dimanapun Anda berada. Ingat nandaku semua, jangan jadikan pandemi ini sebagai kendala buat nandaku. Ingat, Anda adalah generasi penerus perjuangan bangsa. Masa depan bangsa ada di tangan Anda. Baik anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama memanjatkan doa kehadirat Ilahi Rabbi. Semoga aktivitas yang kita lakukan selain memberikan berkah, insya Allah akan bermanfaat buat kita semua. Berdoa, dimulai. Selesai. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari materi terkait menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari sebuah teks tersebut. Masih ingat materi yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Betul. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari materi terkait bagaimana menemukan informasi dalam sebuah teks tersebut. Pada tahapan menemukan informasi jelas, di dalamnya ada tahapan-tahapan yang bersifat pernyataan umum dan diikuti langkah-langkah. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan materi itu. Namun, nandaku masih perlu mengingat apa yang menjadi ciri-ciri dari sebuah pernyataan umum atau tujuan. Ingat pada contoh teks bagaimana menyalahkan komputer, bagaimana mematikan komputer. Jelas sekali nandaku semua, pada tahapan pernyataan bagian awal atau tujuan jelaskan bahwa komputer merupakan sebuah perangkat memudahkan kita dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Namun untuk menjalankan sebuah pekerjaan yang maksimal, kita harus melakukan tahapan-tahapan. Yang mana tahapannya ketika ingin mematikan komputer? Jelas ada start, ini shutdown. Tahapan-tahapan menyalakan komputer jelas harus dimulai dari start, kemudian masuk ke program dan masuk ke salah satu program yang kita inginkan. Dan baik anak-anak sekalian, sekarang kita ikuti bagaimana menentukan struktur dari sebuah teks prosedur itu sendiri, kemudian kaidah kebahasaan apa saja yang terdapat pada sebuah teks prosedur. Untuk itu, perhatikan slide yang baik anak-anakku sekalian, setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan pertama mampu kembali mengungkapkan struktur teks prosedur. Yang kedua, mengungkapkan kembali unsur kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks tersebut. Nah, perhatikan kembali teks wawancara kerja. Pada teks wawancara kerja, paragraf 1, di situ dikemukakan pada tujuan. Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Wawancara pun menjadi ajang lainnya jawab antara pewawancara dengan calon. Perhatikan ciri dari tujuan ini. Pada tujuan ada kata merupakan. Merupakan ciri dari kalimat definisi. Selain adalah, yaitu, yakni. Nah, pendahuluan yang dimaksud berupa pengertian yang terdapat pada kata merupakan, wawancara dan manfaat bagi suatu perusahaan. Jadi sekali lagi kalian perhatikan bahwa ciri-ciri dari tujuan merupakan gambaran umum. Dan biasanya di dalam gambaran umum itu terdapat kalimat definisi. Ciri-ciri kalimat definisi di dalamnya terdapat adalah, ialah,
yakni merupakan, dan sebagainya. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita beralih ke struktur yang kedua, langkah-langkah atau petunjuk. Pada langkah-langkah itu berupa petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Kalimat tersebut antara lain, usahakan agar tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara agar kita dapat memberikan jawaban yang relevan. Pastikan pula kita menjaga kontak mata dengan pewawancara dan sebagainya. Sekarang perhatikan terkait dengan pandemi. Kalau misalnya bagaimana cara menjaga protokol kesehatan, kan ada langkah-langkah 3M. Cuci tangan, kemudian menggunakan masker. Jadi itu langkah-langkah. Sekali lagi perhatikan bahwa pada struktur kedua itu berisi petunjuk atau langkah-langkah. Pada struktur pertama berisi tujuan. Tujuan merupakan gambaran umumnya. Sedangkan tahap berikutnya merupakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan di atas. Baik, kita lanjut pada slide berikut. Baik anakku sekalian, slide yang ditampilkan adalah penegasan ulang atau penutup. Mengapa dikatakan penegasan ulang? Jelas sekali dinyatakan bahwa dengan persiapan yang matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Artinya, jika Anda pada saat wawancara betul-betul melakukan tahapan-tahapan yang telah digambarkan tadi, bagaimana postur tubuh, bagaimana menggunakan bahasa verbal dan non-verbal, bagaimana menjawab pernyataan atau pertanyaan si pewawancara dengan memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Nah, dengan demikian, dengan mengikuti tahapan-tahapan yang tadi, di sini jelas-jelas ditegaskan bahwa Anda akan layak untuk dipertimbangkan bekerja di sebuah perusahaan. Dengan demikian, tahapan penutup ini menegaskan kembali pada tahapan-tahapan sebelumnya. Saya pikir nandaku sekalian, selanjutnya kita beralih ke pembahasan berikutnya. Bagaimana nandaku semua? Apa sudah dipahami tentang struktur? Kalau kalian sudah paham, kita lanjut pada indikator berikut, yaitu mengungkapkan unsur kebahasaan teks prosedur. Unsur kebahasaan apa saja yang terdapat? Pertama, ini yang paling sering muncul baik di ujian sekolah maupun di ujian nasional, yaitu kata perintah atau imperatif. Kata perintah imperatif atau perintah itu biasanya diakhiri dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Contoh, pastikan, ceritakan, hindari, jadilah. Nah, ketika dia berada dalam konteks kalimat yang tidak berada dalam sebuah paragraf, biasanya diakhiri dengan tanda seru. Contoh, seperti tadi ada kan, cuci tangan, silakan masuk, keluar. Nah, kalimat imperatif ini biasanya diakhiri dengan tanda seru. Sekali lagi, kalimat imperatif atau kata imperatif atau kalimat perintah. Baik, anakku sekalian, lanjut kita berada pada kata teknis. Ada kata teknis, kata yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Contoh, shutdown pada teks prosedur, cara mematikan komputer. Lockdown pada istilah-istilah lockdown pada istilah-istilah pandemi. Ada lagi istilah pandemi dan segala macam. Nah, ini namanya istilah-istilah teknis. Dan istilah teknis itu hampir terdapat pada sebuah jenis teks dalam pembelajaran kebahasaan. Jadi sekali lagi, nandaku semua bahwa kata teknis itu berkaitan dengan topik yang dibahas. Kalau topiknya tentang banjir, maka jelas kata teknisnya ada erosi, ada ada sedimentasi dan segala macam. Kalau terkait dengan hujan, maka di dalamnya ada siklus hidrologi, evaporasi, kondensasi dan sebagainya. Baik,
Lanjut, kaidah kebahasaan yang paling utama juga ada namanya kalimat pernyataan persuasif atau ajakan. Gimana contohnya? Mari mencegah penyebaran COVID-19 dengan mematuhi 3M. Ada kata mari, namun tidak semua menggunakan mari. Boleh dalam berbentuk melarang, hindari melakukan kerumunan pada saat terjadi keramaian. Jadi kalimat ajakan itu bisa berbentuk kalimat ajakan untuk melakukan hal yang positif, kemudian kalimat ajakan untuk menghindari sesuatu perbuatan. Lanjut, ada konjungsi penjumlahan, contohnya dan serta dengan. Dan terakhir adalah deskripsi alat apabila proses itu berupa resep atau petunjuk alat yang digunakan. Gambaran terperinci misalnya tentang warnanya, ukuran, jumlah, dan sebagainya. Sekali lagi Andaku semua, bahwa unsur kebahasaan yang penting dalam teks prosedur, yang pertama ada kalimat perintah atau kalimat imperatif. Yang kedua ada kalimat persuasif atau ajakan, ada kata teknis atau kata yang berkaitan dengan topik yang dibahas, kemudian ada konjungsi penjumlahan, dan terakhir adalah deskripsi alat apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan. Saya kira demikian Andaku sekalian, dan selanjutnya kita melangkah ke slide berikut. Baik anak-anakku sekalian, hal yang terpenting terkait kaidah kebahasaan, dan ini terdapat hampir di semua jenis teks. Ada istilah perba, nomina, dan adjektiva. Perba adalah kata kerja. Contoh, makan, minum, lari, ajar, dan sebagainya. Kemudian ada nomina. Nomina adalah kata benda. Ciri dari nomina itu tidak dapat bergabung dengan kata tidak. Contoh, tidak rumah. Biasanya berfungsi sebagai subjek dan objek dari sebuah klausa. Nah, terkait dengan nomina, dikenal dengan nomina dasar dan nomina turunan. Yang manakah yang disebut dengan nomina dasar? Nomina dasar itu terkait dengan kata benda itu sendiri, karena bentuknya adalah benda, maka kata itu melekat kata benda. Contoh, meja. Meja adalah nomina dasar. Buku, tas. Kenapa dikatakan nomina dasar? Karena tidak mengalami proses afiksasi. Berbeda dengan nomina turunan, itu telah mengalami proses afiksasi. Yang mana disebut dengan proses afiksasi adalah nomina itu telah mengalami perubahan karena bentukan imbuhan. Afiksasi itu adalah proses imbuhan. Contoh, makan. Makan adalah kata kerja. Ketika ditambah sufiks atau akhiran an, maka berubah fungsi menjadi nomina, makanan. Disebut nomina turunan karena tadinya berasal dari kata kerja, setelah mendapat akhiran an, maka berubah fungsi menjadi nomina atau kata benda. Contoh, kata sifat, adjektif. Cantik menjadi kecantikan. Kedanaan itu adalah proses afiksasi komplikasi. Kenapa dikatakan komplikasi, Nak? Karena mendapat awalan dan akhiran. Kata dasarnya adalah kata sifat cantik, kemudian mendapat kompleks kean menjadi kecantikan. Nah, istilah lain adalah adjektiva. Adjektiva itu adalah kata sifat. Nah, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan adjective. Contoh adjektiva ada cantik, tampan, pintar, kemudian apalagi bodoh dan sebagainya. Ciri daripada adjektiva, kata sifat, kata yang menerangkan nomina dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih atau sangat. Contohnya lebih cantik,
sangat cantik, lebih tampan, lebih smart, dan sebagainya. Hal yang kalian harus perhatikan pula anandaku sekalian terkait tadi afiksasi. Afiksasi atau bentukan imbuhan itu terdiri dari prefiks. Prefiks itu awalan. Sekali lagi, prefiks adalah awalan. Awalan terdiri atas ber, me, di, ke, pe, per, seter. Atau biasa orang menyanyikan bermedi ke pe, per, seter. Kemudian ada impiks. Impiks itu sisipan, terletak di tengah. Contoh, LMR, LMR. Contoh prefiks, makan ditambah awalan me, memakan. Minum, meminum. Ajar, belajar. Nah, itu prefiks. Kenapa dikatakan prefiks? Sayang, karena dia terletak di awal, mengawali sebuah kata. Nah, kemudian dikatakan impiks karena dia berada di tengah. Contoh, gigi berubah menjadi gerigi. Jadi ada impiks di tengahnya. Gigi, gerigi. Tali kemudian menjadi temali. Jadi dia disisip di tengahnya sehingga mengubah pola yang pertama. Itu namanya proses afiksasi dengan penambahan impiks. Kemudian ada sufiks. Ingat, sufiks itu akhiran. Supaya gampang ada ikanan, ikanan. Contoh tadi, makan menjadi makanan, minum, minuman. Nah, kemudian ada istilah kompiks, kombinasi antara awalan dan akhiran. Contoh tadi, cantik, kecantikan, lari, pelarian, tanggung jawab, pertanggungjawaban. Jadi itu ingat sayangku semua bahwa ada istilah prefiks awalan, impiks sisipan, kemudian sufiks akhiran, dan kompiks gabungan antara awalan dan akhiran yang melekat pada sebuah kata. Saya kira demikian terkait dengan kebahasan anakku sekalian, dan selanjutnya perhatikan penutup dari pembelajaran kita pada hari ini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, dan ingat sebagai kesimpulan bahwa struktur dari sebuah prosedur itu terdiri dari tujuan, kemudian langkah-langkah atau tahapan, dan diakhiri dengan penegasan. Sekali lagi, tujuan, kemudian langkah-langkah, dan yang terakhir adalah penegasan. Pada tujuan terdapat pernyataan umum. Misalnya pada kiat wawancara kerja, di situ dikatakan wawancara kerja merupakan sebuah langkah mencari kualifikasi bagi calon pegawai. Nah, di situ merupakan tujuan. Kenapa dikatakan tujuan? Karena disitulah tujuan daripada sebuah wawancara kerja. Adapun tahapannya, bagaimana melakukan wawancara kerja yang baik? Apa yang harus diperhatikan? Perhatikan postur tubuh, bagaimana cara berbicara, bagaimana tahapan menjawab pertanyaan dari pewawancara. Itu merupakan tahapan-tahapan dalam sebuah wawancara. Yang terakhir penegasan ulangnya. Yang mana penegasan ulangnya? Apabila langkah-langkah wawancara di atas dilakukan dengan baik, maka proses wawancara itu pun akan berlangsung dengan baik, dan orang yang mewawancarai kita akan menyimak dengan baik apa yang disampaikan. Baik anak-anakku sekalian, selain tahapan-tahapan struktur yang tadi, yang kalian perlu ingat kembali yang tadi, yang paling harus kita pahami adalah kaidah kebahasaan dari sebuah teks prosedur. Yang mana kaidah kebahasannya tadi telah dijelaskan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Dan dalam kalimat perintah itu biasanya ditambah dengan akhiran kan, lahi, makanlah, masukkanlah. Yang kedua ada kata teknis. Yang mana kata teknis? Perhatikan pada kata klik start. Klik itu kata teknis pada istilah komputer. Start juga kata teknis. Shutdown dan sebagainya.
lockdown ketika pandemi seperti sekarang ini. Yang selanjutnya adalah ada konsumsi penambahan, ada konsumsi penjumlahan, kemudian ada kalimat pendeskripsian yang mana dideskripsikan misalnya ketika kita membahas tentang cara menggunakan alat tertentu atau cara menggunakan resep tertentu seperti warna, volume, dan sebagainya. Anandaku yang sama-sama Ibu hormati dan sayangi, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat. Ingat sekali lagi, tetap jaga kesehatan Anda, patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari sama-sama membaca doa. Semoga aktivitas yang dilakukan memberikan berkah. Berdoa dimulai. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.